Tim penyidik KPK menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur, termasuk ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur. Usai menggeledah, penyidik KPK membawa 3 koper besar yang diduga barang bukti kasus dana hibah. Tri Risma hari ini, Wali Kota Surabaya periode 2010-2015, berhasil meraih penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award. Kami tidak akan mengajak Anda untuk memilih siapa dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur nanti. Tetapi kali ini kami akan mengajak Anda untuk berpikir rasional dan berpikir kritis. Siapa sebenarnya yang pantas untuk menjadi pemimpin ke depan, yaitu menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Bayangkan kalau kita itu mau beli mangga aja, milih yang baik. Masa memilih pemimpin kita apa adanya tanpa melakukan pilihan-pilihan yang baik yang mana, yang kurang baik yang mana. Kami tidak akan mengatakan yang buruk, tetapi bahasa kami adalah ada yang lebih baik di antara yang baik dan ada yang kurang baik. Saatnya kita menguji nalar kewarasan para publik Jawa Timur. Kalau Anda ditanya, apakah Anda ingin memiliki seorang gubernur yang baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, sekaligus berintegritas? Jawabannya pasti. Ketika Anda jawab pasti, maka pilihan itu akan Anda lakukan sesuai dengan jawaban itu, yaitu memilih yang terbaik. Bukan kemudian ketika Anda mengatakan ingin pemimpin yang berintegritas dan lain sebagainya, tapi lantas Anda memilih yang kontradiksi, tidak sesuai dengan keinginan dan cita-cita Anda itu. Apalagi kemudian hanya sekedar pragmatisme politik dalam pilihan yang dilakukan. Mungkin adanya iming-iming sesuatu yang itu kemudian Anda memilih bukan karena dasar rasionalitas, tapi karena dasar transaksional. Bagaimana caranya memilih pemimpin yang baik itu? Tentu saja kita harus melihat rekam jejak dari masing-masing calon yang ada. Kita tahu ada 3 calon. Pasangan nomor urut 01, Luluk Nur Hamidah Lukman. Kemudian ada 02, Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak. Dan 03, Tri Risma hari ini Gus Han. Lantas bagaimana cara mengevaluasi dan mengkritisi melihat masing-masing track record calon tersebut? Sekarang banyak media sosial yang menyajikan berbagai informasi, tinggal bagaimana kemudian publik mau mengakses dan memanfaatkan fasilitas yang ada di medsos itu. Tentu saja publik juga harus punya cara bagaimana untuk mengkritisi dan memahami dari masing-masing calon yang ada. Hal yang paling fundamental di dalam memilih pemimpin itu adalah soal indikasinya dalam tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kenapa itu sesuatu yang fundamental? Karena berlangsungnya sebuah pemerintahan baik atau buruk itu sangat ditentukan oleh satu oase yang namanya KKN. Karena itu menjadi oase yang sangat negatif dan itu mempengaruhi keberlangsungan sebuah kepemimpinan, apalagi yang dibatasi oleh sebuah periode SAS. Sekarang kita melihat ada apa dengan 01, Luluk Nur Hamidah dan Lukman. Luluk Nur Hamidah dan Lukman memang pernah menjabat sebagai penyelenggara negara. Apakah kemudian ketika dia ini menjabat sebagai penyelenggara negara memiliki catatan buruk, apalagi yang berkaitan dengan indikasi korupsi yang pernah dilakukan? Ketika kita lacak, tidak ada gambaran atau informasi yang mengatakan Luluk Nur Hamidah atau Lukman terlibat di dalam satu persoalan yang mengindikasikan adanya perilaku korup. Lantas bagaimana kemudian dengan 02, yaitu pasangan Khofifah dan Emil Dardak? Kelihatannya
ruangan atau kantornya itu pernah digeledah oleh KPK. Ada apa dalam penggeledahan itu? Katanya ada indikasi dugaan dalam dana hibah Provinsi Jawa Timur. Tapi memang hingga kini tidak ada tindak lanjut informasi apapun dari KPK. Tapi yang menarik, KPK saat itu mengatakan membawa 3 koper hasil penggeledahan di ruangan Kofifa dan Emil Dardak yang kala itu menjabat gubernur dan wakil gubernur. Tapi kemudian Kofifa membantah. Katanya KPK ketika menggeledah tidak membawa dokumen satupun. Kita tidak tahu siapa yang benar, KPK yang mengatakan ada 3 koper atau klaim Kofifa yang tidak ada dokumen di bawah. Tapi yang pasti di media memang sangat jelas kala itu KPK membawa 3 koper dari ruangan Kofifa dan Emil Dardak. Tentu saja kita akan mengakui kebenaran yang dikatakan oleh KPK, meskipun kita juga hingga kini ragu dengan tindakan serius KPK itu. Sekarang kita berbicara 03, yaitu pasangan Tri Risma hari ini, Gus Han. Tri Risma hari ini, kalau kita lihat dari catatan media yang ada, tidak pernah terlibat sedikit pun dengan persoalan skandal korupsi. Memang ketika Tri Risma hari ini menjabat Menteri Sosial, ruangannya pernah digeledah oleh KPK. Tetapi itu bukan persoalan dengan Menteri Sosial Tri Risma hari ini, tetapi menyangkut tindak lanjut dari persoalan korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial sebelumnya, Yuliari Batubara. Jadi clear, Tri Risma hari ini tidak pernah terindikasi atau terduga dalam tindakan korupsi. Bahkan kalau kita lacak lagi data lebih dalam, di antara 3 calon gubernur Jawa Timur ini, ternyata hanya Ibu Tri Risma hari ini yang kemudian mendapat penghargaan dari KPK. Tentu saja penghargaan ini diberikan ketika menjadi Menteri Sosial. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa Tri Risma hari ini memiliki sebuah dedikasi, karakter yang kuat, dan memang selama ini bertindak membersihkan birokrasi dari KKN. Sebelum itu, ketika Tri Risma hari ini menjabat Wali Kota Surabaya, juga sudah pernah mendapat penghargaan anti korupsi, yaitu Bung Hatta Anti Corruption Award. Orang yang mendapatkan penghargaan Bung Hatta Anti Corruption itu bukan orang remeh-temeh, tetapi memang betul-betul tokoh tersebut memiliki catatan atau track record yang sangat kredibel, karena untuk mendapatkan penghargaan tersebut diuji sangat ketat oleh beberapa ahli dan juga melalui berbagai catatan yang ada. Lantas, ketika kita sudah tahu soal jejak rekam dari masing-masing calon gubernur yang ada, yang kali ini kita bahas dari kaitannya dengan dugaan tindakan korupsi, Anda masih memilih siapa? Apakah Anda akan memilih 01, 02, atau 03? Itu terserah Anda. Tetapi kami hanya menyajikan data dan fakta melalui media yang ada.